Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan di penghujung tahun ini. Tuhan masih memelihara kita melewati hari-hari yang tidak mudah. Kita bersyukur kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari Minggu hari ini kita masih beribadah di rumah saja. Kita akan persiapkan diri hati kita. Kita mengaku dosa kita, mendekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati, kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita membuka kebaktian kita hari ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua, dan kita marilah mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan merayakan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Kita akan naikkan pujian "O Datanglah Immanuel". Dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan hingga kami berada saat ini di penghujung dari tahun ini Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Meskipun kami melewati banyak suka dan duka, tetapi Engkau tetap memegang tangan kami
Dan saat ini Tuhan, pagi hari ini kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan, dan biarlah kami mengangkat hati kami kepada Tuhan, menyambut Sang Immanuel itu di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu untuk disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami mengaku dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam sepekan yang telah berlalu, mungkin kami telah mendukakan hati Tuhan melalui sikap kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan kami juga melukai hati sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih untuk penebusan Tuhan di atas kayu salib yang mengampuni dosa dan kesalahan kami dan melayakkan setiap kami untuk menghampiri tahta Allah. Terima kasih Bapa, dan kami rindu untuk kami beribadah pada hari ini, dan biarlah semua puji-pujian kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 107, Berita Natal yang pertama. Mari kita mengangkat hati dan kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tak terbayangkan betapa sukacitanya malam itu ketika Tuhan Yesus lahir, dan kita mau menyambut Sang Raja di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Mari kita sambut Sang Raja. Kita naikkan pujian ini dengan bertepuk tangan. Mari kita sambut Sang Raja. Dia yang maha mulia.
Kita bersama bangkit berdiri dan kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli dengan mengatakan demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan menghantar firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita dan kita naikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Biarlah ini menjadi ungkapan hati kita, doa kita kepada Tuhan agar hidup kita menjadi sebagai bejana yang siap dibentuk. Dengan urapan
Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami hingga saat ini. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami akan belajar firman Tuhan yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk melalui hari-hari yang ada, sehingga kami terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Berkati hamba dengan segala persiapan hamba dan segala keterbatasan, biarlah apapun yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini merupakan minggu Advent kedua menjelang Natal. Ya, hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Dan ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca secara bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 12 dan Roma 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Roma pasal 12, saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu boleh memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kita lanjut dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara global saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang kurang lebih telah berlangsung selama 10-11 bulan, ya, dan tidak tahu kapan pastinya akan berakhir. Mungkin setiap rencana-rencana kita yang telah kita susun dari jauh-jauh hari tidak dapat terlaksana, ya. Hal-hal ini mungkin membuat kita stres, membuat kita depresi, bahkan membuat kita kehilangan arah, ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar dan melihat di berita-berita tentang saudara-saudara seiman kita yang berada di Sulawesi Tengah yang tengah mengalami peristiwa yang menggoncangkan iman, ya. Hal-hal ini terkadang menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang percaya, ya. Salah satu pertanyaan yang sering kali diutarakan oleh orang percaya dalam kehidupannya adalah permasalahan tentang penderitaan. Jikalau Allah itu maha kuasa dan penuh kebaikan, mengapa Dia mengizinkan umat ciptaannya merasakan berbagai macam penderitaan, merasakan berbagai macam kesusahan, merasakan berbagai macam kesulitan, ya. Ada banyak orang Kristen bergumul dengan permasalahan ini. Seiring dengan berbagai macam kesulitan hidup maupun keadaan-keadaan rumit yang dihadapi sehari-hari, mulai dari perkara finansial, keamanan, relasi dengan sesama, kesehatan, dan yang lainnya, ya. Situasi kehidupan yang tidak mudah ini akan senantiasa dihadapi oleh pengikut Kristus di setiap zaman dalam konteks yang berbeda-beda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita akan belajar bagaimana sih menghadapi penderitaan, kesesakan yang menimpa kita melalui pembacaan teks firman Tuhan kita yang kita bahas hari ini. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 ini, Paulus mengingatkan kita hal-hal yang praktis yang harus tetap kita lakukan ketika kita menemui kesulitan, ketika kita mengalami penderitaan, kesesakan, permasalahan dalam hidup.
kita mau melihat bagian ini sebagai beberapa perintah yang terkait satu dengan yang lainnya. Ada perintah bersukacita dalam pengharapan, tentang sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan hari ini tema kita adalah sabarlah dalam kesesakan. Mari kita lihat satu persatu bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah seorang penafsir Jerman menceritakan bahwa di Jerman nas ini atau firman Tuhan yang sedang kita baca, Roma 12 ayat 12 ini sering dipakai dalam pemberkatan pernikahan, ya. Kemudian ditambahkannya bahwa kebiasaan ini memperlihatkan betapa kita biasa menumpulkan firman. Maksudnya, arti firman tidak lagi menjadi yang utama. Suka-suka mereka ditafsirkan dengan keinginan mereka, ya. Sebab kalau kita melihat dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan yang disebut nas ini bukanlah pengharapan agar keluarga kita berbahagia, atau agar kita memiliki anak-anak yang sehat, atau agar kita berumur panjang, atau hal-hal yang bersifat sementara di duniawi. Yang dimaksud di sini ialah pengharapan akan kedatangan dunia yang baru, akan kebangkitan dan kehidupan bersama dengan Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3 berbunyi demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, ya. Ini bukan pengharapan dalam pengertian bahasa Inggris tentang suatu keinginan. Sebagai contoh, saya ingin berumur panjang, saya ingin memiliki pasangan seperti ini dan sebagainya, ya. Namun kata pengharapan dalam nas ini lebih ke dalam pengertian perjanjian baru, yaitu tentang peristiwa yang pasti, peristiwa kedatangannya yang kedua, kemuliaan Tuhan, ya. Pengharapan inilah yang menjadi alasan bukan untuk kita bimbang, melainkan untuk kita terus bersukacita dalam pengharapan yang ada. Mengapa? Sebab janji Tuhan pasti akan digenapi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini, sukacita yang ditulis dalam Alkitab memakai kata joy, ya. Lantas apa bedanya happy dan joy dalam bahasanya? Kalau kita melihat, happy itu adalah kesenangan karena kondisi, karena situasi yang mendukung, karena harta yang dimilikinya, karena sesuatu yang diingininya terpenuhi. Tapi saat sesuatu itu hilang, maka happy itu lenyap. Artinya happy ini kondisional, tergantung kondisi. Beda dengan joy, ya, di mana dalam kondisi apapun tetap bersuka cita, ya, unconditional. Dan wujud dari joy ialah rejoice, yang mungkin kita bisa lihat manifestasinya senyum, tertawa, bertepuk tangan, dan sebagainya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma 5 pasal 2-5 yang telah kita baca di awal tadi, kita tahu bersama, ya, dalam ayat ini sukacita Kristen yang sekarang kita alami bukanlah sukacita karena bebas dari penderitaan, bukanlah sukacita karena bebas dari kesesakan, bukan sukacita bebas dari pergumulan, tetapi justru di tengah-tengah penderitaan, bahkan sukacita karena penderitaan. Sekali lagi saya bacakan pada kita ayatnya yang ke-3, Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang Tuhan mengambil hal-hal baik dan mengizinkan kita mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, mengalami permasalahan dan sebagainya yang mungkin membuat kita down, ya. Mengapa? Karena Tuhan ingin kita mengalami sukacita itu bukan bergantung pada apa yang ada di dunia ini, bukan bergantung pada hal-hal yang bersifat sementara yang ada di dunia ini, ya. Tuhan ingin kita bersukacita hanya karena Allah sendiri,
bersukacita akan apa yang Allah akan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, bersukacita karena Allah, bukan karena hal-hal yang diberikan oleh Allah, tapi karena Allah sendiri. Ya, jadi kalau kita melihat bersukacitalah dalam pengharapan ini adalah sesuatu perintah yang harus kita lakukan, tetapi yang harus kita garis bawahi, bersukacita di sini bukan bersukacita melihat hal-hal yang sementara yang ada, tapi ketika hal-hal itu lenyap, sukacita kita hilang, bukan seperti itu. Selanjutnya, bagian yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyadari semua perjalanan hidup kita tidak selalu mulus dan mendatangkan kegembiraan. Ada saatnya kepedihan dan penderitaan, ya. Kehidupan manusia itu seperti roller coaster, ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Seperti Paulus pun dulunya adalah orang yang radikal melawan Tuhan, tetapi dia mengalami jamahan dalam Tuhan. Sehingga dia yang radikal melawan Tuhan menjadi radikal di dalam Tuhan, ya. Perubahan 180 derajat terjadi. Dia menjadi orang yang berkeliling kemana-mana memberitakan kabar Injil, ya. Bahkan ketika hal itu dilakukan, dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, mengalami hal-hal yang seharusnya sebagai manusia membuat dia down, membuat dia patah semangat. Apa saja yang dialaminya? Dia mengalami penyiksaan, aniaya, bahkan sampai masuk penjara. Ya. Tapi kalau kita melihat sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Apa yang kita bisa pelajari dari hidup Paulus? Dalam semua kesesakan dan penderitaan serta kelemahan yang dialaminya, ia sadar ia mempunyai Allah yang luar biasa. Ia tetap sabar. Kenapa? Karena ia tahu bahwa Tuhan memampukannya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus sadar dalam semua keterbatasan hidupnya, dalam semua kelemahannya, ketika dia bergantung kepada Tuhan, kuasa Tuhan menjadi nyata dalam kehidupannya. Dia akan dimampukan Tuhan untuk melalui segala proses kehidupan yang tidak mengenakan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini ada kata-kata tentang sukacita, pengharapan, sabar, ketekunan, dan doa. Tetapi kalau kita memperhatikan seluruh ayat ini, maka sebenarnya ada satu yang berbeda dari yang lainnya. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita ya, ada satu yang berbeda, yaitu apa? Tentang kesesakan. Ya, kata sabar, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Beberapa kata ini adalah kata-kata virtu atau kata-kata yang baik, ya, tetapi kesesakan tidak, ya. Ini menjadi clue bagi kita bahwa kata inilah yang mempersatukan ketiga perintah ini, ya. Kita boleh mengerti ketiga perintah ini, kesesakan atau penderitaan atau aniaya atau penindasan ini seperti tanah atau dasar di mana semua sukacita, pengharapan, sabar, ketekunan dan doa itu bertumbuh di dalamnya. Ya, karena apa? Semuanya ini muncul di tengah-tengah konteks kesesakan dan penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesesakan atau penderitaan adalah sesuatu yang normal di dalam dunia ini. Mengapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Mari kita mengingat kembali isi khotbah minggu lalu, ya. Manusia mengalami status total depravity dan akan mengalami akibat dari dosa itu.
baik orang Kristen maupun non-Kristen, baik orang percaya maupun tidak percaya, semuanya pasti akan mengalami dampak dari kejatuhan tersebut ya. Sakit, konflik, kecelakaan, dan yang pastinya akan mati. Ini adalah suatu yang normal di tengah dunia yang sudah berdosa ini. Bagi orang percaya, hidup ini adalah the call to suffering ya, panggilan untuk menderita. Jadi ketika kesesakan itu datang, ketika pergumulan itu datang, penindasan, aniaya itu datang, khususnya ketika mengikuti Tuhan, jangan heran ya. Karena itu adalah sesuatu yang normal. Tidak ada di antara kita di tempat ini yang tidak mengalami penderitaan dalam segala macam cara ataupun konteks ya. Kalau kita merasa seharusnya kita tidak mengalami penderitaan ketika mengikut Tuhan, itu justru adalah hal yang aneh. Karena apa? Karena Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 12, barang siapa yang mau hidup beribadah, dia akan dianiaya. Jadi justru aneh kalau kita tidak menderita. Dan kalaupun demikian, kita harus bertanya, apakah benar kita mengikut Tuhan? Satu tokoh terkenal dalam Alkitab yang mengalami hidup yang menderita yang luar biasa yang bisa kita lihat adalah Ayub ya. Kita tahu bersama bagaimana kehidupannya. Dia adalah seorang yang saleh, orang yang terkaya di tanah timur, tapi Tuhan izinkan semuanya itu habis daripadanya. Bukan hanya harta kekayaannya, bahkan keluarganya pun. Tetapi apa yang dikatakan, satu hal yang luar biasa yang dikatakan adalah dalam Ayub 1 ayat 21. Dalam Ayub 1 ayat 21 dia berkata demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apa yang bisa kita lihat dari satu pernyataan luar biasa seorang Ayub ini? Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ia punyai, yang ada dalam kehidupannya adalah berasal dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, itu adalah kehendak Tuhan dan ia hanya bisa menerimanya. Karena apa? Ia yakin bahwa setiap pergumulan yang ia terima pasti ada rencana Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus bersabar di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi termasuk dalam kondisi pandemi ini yang mengakibatkan banyak hal terjadi, bahkan jangka panjang. Mungkin kita terimbas dampak ekonomi, mungkin kita terimbas dengan kesehatan kita, bahkan mungkin dengan diberlakukannya PSBB atau harus bekerja dari rumah, harus kumpul ayah, ibu, anak-anak, muncul konflik-konflik yang baru ya. Kita harus mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Dalam hal keadaan buruk sekalipun, Allah dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebagaimana pesan Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bersabarlah dalam kesesakan karena Tuhan akan menguatkan kita. Selanjutnya, mari kita masuk dalam bagian yang terakhir. Bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa. Nats ini menghimbau kita supaya kita jangan merasa puas dengan kehidupan doa kita. Doa sendiri adalah suatu anugerah dan disiplin rohani yang mengakui tangan aktif Allah dalam sejarah. Kalau kita melihat teks ayat sebelumnya, ada hubungan saling menguatkan antara sukacita dalam pengharapan, kesabaran dalam kesesakan, dan ketekunan dalam doa. Dalam melaksanakan kehendak Allah, kita tidak dapat menerima perintah yang dianggap cocok sambil menolak melakukan perintah yang kita anggap tidak sesuai. Saya hanya mau melakukan perintah Tuhan
yang mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, tetapi untuk perintah Tuhan yang mengatakan bersabarlah dalam kesesakan, saya tidak mau melakukannya. Tidak bisa seperti itu, ya. Kita harus melakukan semuanya karena semuanya saling terkait. Orang yang mencari kendaraan tidak berkata, saya hanya mau memakai roda ini dan tidak mau memakai roda itu, ya. Kendaraan pasti tidak dapat berjalan kalau ada roda yang tidak dipakai. Demikian juga dengan kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menghubungkan sukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan? Apa yang menolong kita untuk bersabar dalam realita kehidupan yang kita alami sekarang yang sebenarnya tidak mengenakan bagi kita? Ya, jawabannya adalah kita harus berdoa. Inilah sarana yang Tuhan tetapkan supaya kita boleh mengerti akan pengharapan itu. Doa adalah sarana Allah untuk menopang kita untuk hidup dalam pengharapan dan kemuliaan Allah. Ya, itulah yang dijelaskan dalam Efesus 1 ayat 17 hingga ayat 19, di mana Paulus berdoa dan meminta kepada Allah supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dengan berdoa terus kepada Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, orang percaya akan menerima kekuatan agar dapat bertahan di tengah-tengah situasi yang kita alami sekarang ini. Doa adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengungkapkan semua yang kita alami, ya, termasuk kesulitan kita, penderitaan dan lain-lainnya. Dengan tekun berdoa, maka otot-otot rohani kita akan siap ketika Tuhan mengizinkan pencobaan datang kepada kita. Tekun berdoa itu artinya doa itu berkait mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Doa itu mewarnai segala apa yang kita kerjakan, dan tentu kita harus mengambil waktu khusus untuk berdoa, berkomunikasi dengan Allah, bukan kalau ada waktu saja baru berdoa, melainkan harus ada waktu khusus berdoa dengan Tuhan. Oh Tuhan, saya mau berdoa kalau saya sudah selesai kerja saja ya Tuhan. Tuhan, saya berdoa kalau sudah saat tidur malam saja ya. Tidak seperti itu ya, bukan berdoa kalau ada waktu, ya. Kenapa? Sebenarnya kalau kita berdoa, sebenarnya doa ini merupakan tanda atau pengakuan kita bahwa kita ini terbatas, bahwa kita ini tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Dan satu hal yang penting yang harus kita ingat tentang doa adalah doa itu adalah komunikasi dua arah, bukan satu arah, ya. Bukan hanya kita yang berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya ingin ini Tuhan, berkati keluarga saya Tuhan, berkati pekerjaan saya Tuhan, saya berdoa untuk masa depan saya dan sebagainya. Itu baik-baik, tapi bukan hanya itu yang penting. Yang terutama, kita harus duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita bersama sekarang adalah, siapa yang harus banyak didengar saat kita berdoa? Suara saya atau suara Tuhan? Pencipta atau ciptaan? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menutup khotbah ini dengan satu kisah seorang yang terkenal yang mengalami pergumulan dari masa mudanya dan mempunyai kelemahan fisik namun tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Frances Jane Crosby atau akrab dipanggil Fanny Crosby adalah seorang penulis syair terkenal yang buta. Ia awalnya terlahir dengan kondisi normal, tetapi memasuki minggu ke-6 dia menderita infeksi di bagian matanya karena dokter yang biasanya mengobati keluarganya pergi atau tidak ada. Seorang yang mengaku sebagai dokter mencoba mengobati mata Fanny dengan menaruh semangkuk bubur panas di kelopak matanya.
Ya, hasilnya apa? Hasilnya justru Fani menjadi buta total dan tidak bisa disembuhkan. Hal ini tentunya membuat sedih Fani dan seluruh keluarganya. Singkat cerita, keterbatasan yang dialami oleh Fani tidak membuatnya putus asa dan menyerah. Bahkan ketika diminta untuk memilih kesempatan hidup dengan kondisi mata buta atau tidak, Fani justru menjawab dengan yakin bahwa kebutaan yang ia alami menjadi hal terbaik di dalam kehidupannya untuk merasakan anugerah Tuhan. Bahkan ia meminta untuk tetap dilahirkan dalam keadaan buta, supaya ketika sampai di sorga, Kristus Yesus menjadi pribadi pertama yang dapat ia lihat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama pun berlaku bagi kita, umat yang dikasihinya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sangat mungkin bahkan di luar ekspektasi kita, bahkan membuat kita tertekan oleh karena hal-hal yang tidak kita harapkan. Kita mungkin berpikir, kapan hal ini berakhir? Kapan lorong ini mempunyai ujung? Ya. Tetapi percayalah, Kristus akan terus berkarya di dalam kelemahan, akan terus berkarya di dalam keterbatasan, bahkan penderitaan yang kita alami. Ya. Ketika kita senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dan bertumbuh dan didorong untuk jangan melewatkan firman Tuhan ini begitu saja. Biarlah boleh kita renungkan firman Tuhan ini, boleh kita gumuli, dan yang pasti kita harus bergumul dan bertekun di dalam doa. Sehingga melalui semua ini kita boleh mengerti akan panggilan Tuhan dan sukacita di dalam pengharapan di tengah segala penderitaan yang kita alami akan kita mengerti. Amin. Kita akan meresponi bagian firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian yang mengungkapkan bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus saja. Saja yang menjadi harapan dalam kehidupan kita ketika kita menemui berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri
firman Tuhan kita hari ini, dan saya minta dengan kasih Pendeta Yeremia Suebu akan memimpin kita dalam doa serta doa berkat. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Kau memberkati kami, meneguhkan kami bahwa kami mempunyai pengharapan tentang kehidupan setelah kami mengakhiri di dunia ini. Engkau Tuhan yang kekal, yang memiliki kami, terus menopang, menguatkan, meneguhkan kami melewati hari-hari yang tidak mudah. Ada badai corona yang mengancam dunia, mengancam diri kami, hidup kami, pribadi, anak-anak kami, keluarga kami, bahkan membuat kami bekerja dengan cara yang agak berbeda. Kami bersyukur dalam situasi ini Tuhan memelihara kami. Ada ancaman dari dunia, tekanan-tekanan, bahkan aniaya untuk kami yang percaya dan berharap padamu. Kami bersyukur Tuhan menjaga, melindungi kami, bahkan ketika kami sampai kepada akhir kehidupan kami di dunia. Kan ketika kami mati sekalipun, kami tidak akan terpisah dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Engkau yang menebus dan menyelamatkan kami, satu-satunya pengharapan bagi hidup kami. Tolong kami dalam segala situasi terus berpegang padamu, tidak bergeser, tidak berbalik, tidak meninggalkan Kau, tidak berhenti. Kuatkan dan teguhkan kami, kasih karunia menyanggupkan kami untuk terus bersetia mengiring melayani Engkau. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai jadi saluran berkat dari firman-Mu hari ini. Engkau terus lengkapi dengan kasih dan karunia-karunia yang diperlukan untuk pelayanan bersama kami di tempat ini dan di tengah-tengah dunia. Kami doakan pejabat pemerintah kami di pusat dan di daerah ini, juga di kota kami dan sekeliling tempat kami tinggal. Mohon berkat Tuhan atas segala karya mereka, menjadi berkat bagi rakyat negeri ini. Segala usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, berbagai program, terutama dalam memerangi COVID, kami boleh dukung, bersama kami hadapi. Kami diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kuatan terbaik. Engkau menyembuhkan, memulihkan, berkati, menolong. Saudara-saudara kami yang sakit, lemah tubuh, berbaring di rumah atau di rumah sakit, di Jayapura atau di luar Jayapura, anggota keluarga kami, siapapun mereka di kampung halaman dan di berbagai tempat. Bersamalah ya Tuhan, Kau tinggal dengan mereka dan beri kekuatan, pertolongan, bahkan kesembuhan. Saudara kami dalam kedukaan, penghiburan dan kuatan dari Tuhan ada atas mereka, melewati hari-hari yang tidak mudah. Kami mohon berkat-Mu. Kami doakan juga untuk peristiwa kejadian di Sulawesi secara khusus. Kami doakan untuk keluarga yang dibantai, dibunuh. Kami mohon pertolongan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan untuk anggota keluarga, saudara-saudara yang masih ada, dan untuk persekutuan gereja Tuhan di dunia. Kedukaan ketika mendapat kabar ini. Kami mohon Kau menolong pemerintah, aparat keamanan, semua dalam usaha yang dilakukan, mengusut, menyelesaikan semua. Tuhan memberkati. Kami doakan untuk petugas kesehatan, para pelayan, hamba-hamba-Mu, untuk dokter perawat, ahli gizi, dokter gigi. Kami doakan mohon berkat pertolongan Tuhan untuk pelayanan mereka, untuk Bu Ani, Bu Paulina Wata untuk dari Funiper Sulesi, Pak Harul Manugan untuk dari Ayu Palimbunga, Pak Albinus Kobis, Bu Elim Mengayun, Bu Sara Mangge, Bu Melani Chong, dari Yoswita Damayanti, Pak David Pranata, Bu Deborah Pranata, dari Tedion Kusbin, dari Grace Tauran, dari Stevi Tauran, Ranitan, Bu Manuela Kris Cahyani, Eyang Wismiarso,
Geli Diri Dalabaso, Bu Taviani Hidemi, Pak Nikolas Sopi, dalam naungan kasih sayang-Mu berkatilah, jagalah, lindungilah tubuh jiwa roh mereka bersama dengan anggota keluarga mereka dan pelayanan mereka untuk pasien lain berdampak baik, membawa berkat, mengubahkan, menyembuhkan, memulihkan. Dan Tuhan pakai selalu untuk muliakan Engkau dengan pelayanan terbaik. Kami doakan untuk anak-anak kami yang belajar menempuh pendidikan secara virtual di Jayapura maupun di luar. Bersamalah Tuhan, proses pendidikan boleh lewat, mereka boleh membangun masa depan dalam takut akan Tuhan, oleh berkat-berkat pertolongan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sudah bekerja, mereka yang persiapkan diri membangun keluarga, menjalani masa depan. Pimpinan pertolongan Tuhan melihara memberkati mereka. Kami doakan untuk kami semua yang sudah berkeluarga, dan berkati juga untuk saudara kami yang bergumul dengan anak dalam rumah tangga mereka. Kau karuniai pada waktu-Mu, juga memberi sukacita dan pengharapan, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Pada Tuhan kami persembahkan diri kami, hidup kami, masa depan kami. Kami juga persembahkan persembahan dalam bentuk uang. Tuhan berkenan menerima, menguduskan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini dan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pelihara berkati usaha kerja kami, harta benda yang ada pada kami kelola dengan hikmat kuasa Tuhan, menjadi berkat keluarga, kerjaan Tuhan, memuliakan Engkau. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita menyanyi doksologi dan akan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan sumber segala berkat. Kita kembali ke dalam tugas tanggung jawab kita hari-hari. Nikmati sukacita, bersikap sabar dalam segala sesuatu, bertekun dalam doa. Kita menikmati segala berkat yang Tuhan janjikan bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, mari silakan duduk. Ibadah kita hari ini telah selesai.
Tuhan memberkati kita. Mari kita ambil saat teduh.